Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Pendeta Rusli Mono Arfa. Saudara, satu ayat di 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Demikian firman Tuhan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara, memberitakan Injil adalah amanat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus sendiri melakukan pemberitaan Injil pada saat ia datang dan melayani di dunia ini. Saudara bisa periksa di Matius 4 ayat 23 dan juga di Matius pasal 9 ayat 35. Tuhan Yesus juga memberikan amanat kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Pada saat Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, ia berkata, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Itu saudara bisa baca di Matius pasal 4 ayat 19. Setelah mati dan bangkit dan sebelum terangkat ke surga, Yesus pun memberikan amanat yang kita kenal dengan amanat agung. Dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu saudara bisa baca di Matius pasal 28 ayat 18, 19 dan 20. Saudara, memberitakan Injil adalah suatu amanat dari Yesus Kristus yang tidak boleh diabaikan. Amin. Nah, sebagai orang yang telah menerima kasih dan anugerah Allah, sebab di Yohanes pasal 3 ayat 16 kan dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita sudah menerima kasih dan anugerah Allah yang luar biasa. Hendaklah setiap kita, setiap pengikut Yesus yang adalah murid Kristus, memberitakan kasih dan anugerah Allah kepada sesama kita, agar mereka pun bisa mengetahui dan menerima kasih dan anugerah Allah itu. Orang-orang percaya yang telah menerima kasih Allah hendaklah memiliki kasih dan membagikan kasih itu kepada orang lain. Rasul Paulus memberitakan Injil dengan motivasi kasih. Kasih Kristus yang menguasainya dan yang menggerakkannya untuk menjadi utusan Injil. Selain itu, kasihnya kepada sesama manusia membuatnya begitu giat untuk mengabarkan Injil kepada mereka. Karena kasihnya kepada Tuhan dan sesama, ia menganggap memberitakan Injil adalah sesuatu keharusan baginya. Artinya wajib hukumnya. Ia menuliskan seperti yang kita baca tadi. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah saudara, Rasul Paulus menyadari bahwa memberitakan Injil adalah tugas yang diberikan Tuhan Yesus untuk dikerjakannya dengan baik dan tentu dengan setia. Sungguh pun Rasul Paulus adalah orang bebas, tetapi ia rela mengabdikan diri untuk melayani Tuhan dan sesama, serta mau cepat beradaptasi dengan orang-orang yang dilayani agar dapat memenangkan sebanyak mungkin orang.
Itu sudah bisa lihat di 1 Korintus pasal 9 ayat 19 sampai 22. Nah, apa upahnya? Saudara, ia mengatakan bahwa upahnya adalah ini, bahwa ia boleh memberitakan Injil tanpa upah. 1 Korintus pasal 9 ayat 18. Karena itu saudara, beritakan Injil, selamatkanlah jiwa-jiwa berapapun harganya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami termotivasi untuk giat dalam pekerjaan Tuhan untuk memberitakan Injil. Kami menjadi garam, kami menjadi terang dimanapun kami pergi dan berada. Supaya orang yang sedang berjalan dalam kegelapan menerima dan memperoleh terang Kristus. Mampukan kami Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu merasa diberkati oleh firman Tuhan ini, silakan teruskan video ini kepada keluarga dan kerabat Bapak Ibu lainnya. Tuhan Yesus memberkati.